Pernahkah terpikir olehmu, bagaimana sebenarnya kita harus memahami alam ini? Apakah cukup hanya dengan angka, teori, atau bahkan rumus? Kita hidup di alam semesta yang luar biasa luas, tak terbayangkan, setiap porosnya tertata dan penuh misteri. Bagi filsafat Islam, alam bukan hanya sekedar materi, ia adalah pesan dari Sang Pencipta, sebuah ayat yang harus dibaca dan dipahami dengan akal. Dalam pandangan filsafat Islam, membaca alam adalah cara untuk membaca wahyu dalam bentuk yang lain. Alam semesta dengan segala keteraturannya menjadi petunjuk tentang keberadaan Tuhan dan sifatnya. Ini adalah pemahaman yang telah digali oleh para filsuf seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan banyak lainnya. Filsafat Islam mengajarkan kita bahwa alam semesta bukanlah suatu kebetulan, melainkan ciptaan Tuhan yang teratur dan penuh akan makna. Ibnu Sina, seorang filsuf terkenal, membagi alam menjadi 3 dunia. Dunia fisik yang kita lihat sekarang, dunia jiwa yang mempengaruhi tindakan kita, dan dunia akal yang memungkinkan kita memahami Tuhan. Segala sesuatu di alam semesta bergerak dalam harmoni dan mengikuti hukum Tuhan yang tak tergoyahkan. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Para tokoh filsuf Islam klasik tidak hanya berbicara tentang Tuhan, mereka juga mengamati alam dan mengukur langit. Al-Biruni misalnya adalah seorang ilmuwan yang mengukur keliling bumi dengan akurasi luar biasa. Menggunakan prinsip matematika dan bayangan matahari, ia berpendapat bahwa pengetahuan tentang alam semesta dapat memperkuat iman kita kepada Tuhan. Ikhwan Al-Safa, sekelompok filsuf rahasia, juga melihat alam sebagai kitab Tuhan yang terbuka. Bagi mereka, membaca alam dengan akal adalah cara untuk memahami Tuhan dengan lebih dalam. Di zaman yang kian modern, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Tetapi, kita juga bisa menyaksikan banyak sekali masalah yang muncul akibat teknologi yang berkembang dengan cepat. Meskipun kita semakin cerdas dalam menciptakan teknologi, kita juga bisa melihat kerusakan pada alam yang kita ciptakan sendiri. Filsafat Islam mengingatkan kita bahwa ilmu yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai etika dan hikmah justru bisa mengarahkan kita pada kerusakan. Alam semesta bukanlah objek yang bisa dieksploitasi, tapi amanah dari Tuhan yang mesti kita jaga. Tanpa hikmah, ilmu hanya akan menjadi alat kekuasaan yang mengabaikan keseimbangan alam dan ekosistem keberlanjutan. Sebagai penutup segmen kali ini, mari kita ingat pesan Ikhwan Al-Safa yang berkata, alam semesta adalah kitab Tuhan yang lain. Filsafat Islam mengajarkan kita bahwa untuk benar-benar memahami kosmos, kita harus menggunakan akal dan hati kita. Dalam setiap pergerakan alam, akan selalu ada jejak Tuhan yang bisa kita baca, jikalau kita bersedia melihat lebih dalam. Dengan menggunakan akal dan bimbingannya, kita bisa memahami alam sebagai wahyu yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan.